dalam hadiratnya ada kuasa, ada kemuliaan, dan ada pemulihan. Amin. Inilah tiba saatnya kita berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi mari dengan segenap hati. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari bertepuk tangan dimanapun kau berada. Bagi Allah yang duduk, kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, sebab besar, sebab ajaib Allah kita. Haleluya, amin. Mari di dalam hadirat Tuhan kita teduhkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Sebab penyertaannya, anugerahnya luar biasa bagi setiap orang yang menanti-nantikan Allah. Haleluya. Mari dengan segenap hati sembah Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah
Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita dalam ibadah hari ini untuk kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati dan menguatkan, menghibur Bapak Ibu semuanya. Hari ini mari kita siapkan diri kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh beribadah lagi di hari ini. Kami penuh dengan sukacita, kami datang di hadirat-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini saatnya kami mau dengar firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan hamba-Mu di kaki salib-Mu, biarlah Engkau yang semakin bertambah-tambah dan hamba semakin berkurang-kurang. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku, kata kalimat yang diurapi Tuhan, sehingga jemaat yang mendengar saat ini mereka dikuatkan, mereka dihibur, bahkan mereka disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, satu ayat kita lihat ya di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu, demikian di dalam Mazmur 34 ayat 11. Kalau saudara suka menonton film dokumenter tentang hewan, terutama melihat kehidupan hewan di belantara yang liar, kehidupan mereka ya, para hewan-hewan itu begitu keras dan terkadang kejam. Mereka memangsa dan dimangsa, ya kan? Bahkan para predator atau hewan-hewan yang hidup pada urutan teratas rantai makanan tidaklah aman karena sesama predator pun bisa saling bunuh. Singa termasuk salah satu predator yang seringkali dianggap sebagai yang terkuat. Bukan saja kuat dan bergigit taring besar tajam, singa jantan juga terlihat begitu gagah dengan rambut atau bulu-bulu lebat di sekeliling wajahnya. Dalam sebuah film dokumenter ditampilkan kehidupan binatang buas di sebuah hutan di Afrika yang tengah dilanda kemarau panjang. Saudara, saya sudah pernah pergi ke Afrika di Johannesburg dan kami mengunjungi kebun binatangnya, dan itu singa-singanya memang sangat luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu jemaat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat misalnya ada film-film dokumenter itu ya, di mana ya ada musim kemarau yang panjang, dan di musim seperti itu hewan-hewan sangatlah kesulitan untuk bertahan hidup. Bukan cuma mereka sangat membutuhkan air, mereka pun susah mendapatkan mangsa karena banyak yang sudah meninggalkan tempat kering atau sudah keburu mati kekurangan cairan. Singa-singa jantan yang tadinya gagah terlihat kurus kering dengan tulang rusuk yang menonjol. Sebagian terbaring lemah
dan sudah tidak bisa lagi berlari, ya. Jangankan untuk berlari kencang, berjalan pun sudah tidak sanggup. Karena apa? Karena ya kekurangan nutrisi dan terjadi dehidrasi, yaitu kekurangan cairan. Ada yang kemudian tergeletak lalu kemudian mati kelaparan, kalah oleh ganasnya alam. Nah, di saat seperti itu Bapak Ibu, hanya keajaiban yang bisa membuat mereka selamat. Apabila hujan akhirnya turun membasahi tanah gersang tempat mereka bertahan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus, alam yang lebih ganas dari singa dan sanggup membuat raja-raja rimba ini menderita bahkan mati, agaknya sudah terjadi sejak zaman dahulu, setidaknya di zaman kehidupan Daud. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam Mazmur 34 saat menggambarkan betapa luar biasanya jika kita berada dalam perlindungan Tuhan, Daud dalam hal ini mengambil contoh singa-singa muda untuk menjelaskan apa yang terjadi pada orang yang mencari Tuhan. Dia katakan begini, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dia ambil di sini singa-singa muda, bukan singa-singa tua, ya. Ya, kalau singa tua aduh sudah ompong, udah kena asam urat, ya kan, udah kolesterol begitu ya. Ini singa-singa muda. Kenapa singa-singa muda? Ini singa-singa muda masih penglihatannya masih tajam, masih kencang larinya, ya kan? Tetapi dia katakan begini, bisa merana kelaparan. Kalau terjadi kemarau kayak yang saya jelaskan tadi ya, kalau terjadi di mana tidak ada mangsa yang melewati dia, maka dia akan mati kelaparan, ya. Karena musim kemarau yang berkepanjangan, ya, seperti yang ada di Afrika, ya. Dia bisa mati. Tetapi bagi orang yang mencari Tuhan, dikatakan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Daud mengatakan bahwa di musim kemarau atau kondisi situasi sulit akan ada banyak singa-singa muda yang merana kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan, Daud katakan tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Itu bagaikan menemukan oase di tengah gurun, ya, padang gurun, ya. Bagaikan bertemu sungai penuh air jernih di saat musim kekeringan. Bukankah itu akan sangat kita butuhkan? Daud memberitahukan apa kunci yang harus kita lakukan agar bisa menerimanya, yaitu sangat singkat, mencari Tuhan. Pada kenyataannya banyak orang malah melupakan Tuhan pada saat-saat yang sulit. Saudara jemaat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus, meletakkan Tuhan pada urutan prioritas, ya kan? Ini akan sangat membuat hidup kita diberkati. Jangan tempatkan Tuhan di nomor urut sekian, hanya sekedar, ya, atau kita nomor 2-kan, apalagi kita nomor 3-kan, ya. Ini akan membuat kita mengalami situasi yang kering, ya. Jangan pergunakan waktu yang sisa untuk Tuhan, ya kan?
Jangan memberikan waktu yang sisa untuk berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan. Ada banyak orang yang utama adalah karir, yang utama adalah pekerjaan, usaha dan seterusnya. Tuhan itu ya kalau ada waktu, kalau sempat. Nah, ini dia yang terjadi, ya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud mengingatkan kita untuk memikirkan kembali skala prioritas. Karena prioritas yang salah akan mendatangkan hasil yang salah pula. Sejalan dengan apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur 34 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus pun menyampaikan hal yang sama. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihatlah apa yang seharusnya menjadi prioritas utama yang harusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum yang lain. Yaitu apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi kita fokus pada skala prioritas siapa? Tuhan. Mencari Tuhan. Bapak Ibu, meskipun sudah hafal ayat ini, banyak orang tahu ayat ini, tetapi masih banyak juga orang Kristen yang lebih suka ya membalik urutan prioritasnya dan meletakkan apa yang seharusnya berada pada posisi teratas untuk ditempatkan pada urutan kesekian. Kita mungkin beranggapan, bukankah kita memang harus terus bekerja mati-matian agar bisa hidup layak? Ya, tentu saja iya. Iya kan? Tidak ada yang salah. Iya kan? Tetapi kalau kita menempatkan pekerjaan kita di atas segala-galanya, ingat, bukan kekuatan dan kemampuan kita yang membuat kita hidup kaya. Tuhan bilang begini, Alkitab bilang begini, berkat Tuhanlah yang membuat engkau kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu, Tuhan tidak menyuruh kita hanya berdoa. Tuhan tidak hanya menyuruh kita hanya bersaat teduh dan memuji serta menyembah Tuhan sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa. Bahkan firman Tuhan pun berkata demikian. Kalau kita lihat di 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Ini peringatan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bapak Ibu, jemaat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan memang tidak menghendaki kita untuk bermalas-malasan. Kerja itu wajib hukumnya kalau kita mau ya untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan ini. Iya kan? Jadi bekerja sekali lagi itu wajib hukumnya. Kalau kita mau masih mau makan atau hidup. Iya kan? Tetapi ada skala prioritas yang tentunya harus kita ikuti agar kita berjalan seturut dengan kehendak Allah. Dan Allah menginginkan kita untuk terlebih dahulu mencari kerajaannya serta kebenarannya. Tuhan tahu betul kekurangan kita dalam mengarungi hidup yang berat ini. Apalagi di 2024 ini hidup bukan semakin ringan ya. Ingat itu ya. Tantangan bukan semakin ringan tapi semakin berat. Tetapi kalau kita merenungkan kembali dan kita membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34,
Di sana Tuhan Yesus memaparkan panjang lebar mengapa kita tidak seharusnya khawatir dalam hidup ini. Yesus mengawali seperti ini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Itu di Matius 6 ayat 25. Ini adalah sebuah bentuk skala prioritas. Jika burung-burung diberi makanan oleh Tuhan, jika bunga bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa harus menenun atau bekerja sendiri, jika rumput di ladang pun didandani oleh Tuhan dengan indah, mengapa kita harus takut? Ya, mengapa kita harus takut untuk segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini? Mengapa kita begitu khawatir Tuhan tidak memperhatikan diri kita? Oleh karena itu, Yesus mengingatkan di dalam ayat 31 dan sampai dengan 32 di Matius pasal 6. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Tuhan sangat tahu bahwa kita memerlukan itu. Dia tahu dengan pasti apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Dia siap memberikan semuanya, bahkan lebih daripada itu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah dengar, tidak pernah terlintas di hati, di pikiran kita, itu yang Tuhan berikan. Tetapi kita harus terlebih dahulu memprioritaskan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah yang seharusnya ditempatkan pada posisi teratas dalam skala prioritas kita di 2024 ini, lebih dari hal yang lain. Menariknya Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari perhatikan bunyi ayat yang langsung mengikuti pesan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini di Matius pasal 6 ayat 34. Lihatlah betapa menarik rangkaian ayat ini Bapak Ibu, yang mungkin seolah kalau kita pikirkan seperti terbalik kalimat dan alineanya. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar terbalik? Tentu tidak. Saya yakin Tuhan Yesus dengan sengaja merangkai kalimat ini. Justru Tuhan Yesus mengingatkan kita akan prioritas, mendahulukan, mencari dahulu kerajaan Allah beserta kerajaannya. Tuhan siap melimpahkan, tapi itu bukan berarti bahwa kita akan selamanya lepas dari masalah. Masalah akan tetap ada. Tapi kabar baiknya, saudara akan melewatinya bersama Tuhan yang telah memberikan semuanya yang kita perlukan untuk bisa melewati semuanya itu. Ya, apakah itu kesusahan, dan kita akan bisa melewati dengan baik. Maka saudara bisa menyikapi kesulitan per hari. Tidak berlarut-larut dan bermultiplikasi gila-gilaan, begitu ya. Nah saudara, Daud tahu itu. Itulah sebabnya ia berkata, meski akan ada banyak singa muda yang merana kelaparan,
Orang-orang yang meletakkan prioritas mencari Tuhan pada posisi teratas tidak akan kekurangan mendapatkan hal yang baik langsung dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat kata makanan. Kondisi ekonomi sulit seperti sekarang, saat harga barang naik begitu cepat sementara pendapatan cenderung tetap kalau tidak turun. Saat ekonomi makro tampaknya baik tapi mikro megap-megap, saudara. Ada banyak orang yang harus mengencangkan ikat pinggangnya dan bertahan mati-matian agar tidak kelaparan. Apakah Tuhan mau tolong saudara akan hal ini? Tentu saja iya, pasti. Dengan banyak cara dia bisa turun tangan memberi kelegaan dan bantuan kepada kita. Tuhan pernah turun tangan dengan memberikan mana, ya kan? Sudah ingat cerita ini? Memberikan mana dan burung puyuh untuk memberi makan umatnya. Kalau dulu saja bisa, kenapa sekarang tidak? Ya kan? Jadi tentu saja Tuhan siap mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita dari kesulitan. Tetapi kita harus ingat bahwa soal makan bukan hanya jasmani yang butuh makan, tapi rohani juga butuh. Betul? Kalau jasmani makanannya nasi, roti, ayam, daging, sayur dan sebagainya, rohani kita makan dari rema alias perkataan Tuhan. Itu disampaikan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasalnya yang keempat ayat 4 dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mencari Tuhan artinya meluangkan waktu secara khusus dan teratur untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Mencari Tuhan berarti bukan menyibukkan diri secara berlebihan untuk melayaninya, melainkan duduk diam di kakinya untuk mendengar suaranya. Mencari Tuhan berarti memenuhi diri dengan firman Tuhan agar kita mengetahui segala kebenaran dan prinsip-prinsip kehidupan kerajaan alias memberi makan cukup untuk rohani kita. Mencari Tuhan adalah dengan menjadi pelaku firman secara nyata dalam hidup ini. Mungkin saudara sedang berada dalam situasi kemarau, kering, ya mungkin dompetnya kering, ya usahanya kering, ya sehingga engkau mengalami semangat yang kering, tulang yang kering. Jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan takut, jangan khawatir. Pastikan saudara tahu apa yang paling utama harus dilakukan dalam urusan prioritas yang benar. Jika saudara lakukan itu, saudara akan menghadapinya dengan kekuatan dan bekal-bekal yang baik yang berasal dari Tuhan. Dan saudara juga akan berjalan melaluinya bersama-sama dengan Dia. Tempatkanlah kerajaan Allah dan kebenarannya pada skala prioritas utama. Beri waktu yang istimewa kepada Tuhan dan bukan sisa, maka engkau akan melihat seperti yang Daud katakan, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Waktu kami sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka
singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi kami yang percaya kepadamu, yang menjadikan engkau segala-galanya dan mencari engkau dengan sungguh-sungguh, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Terpujilah engkau, berkati jemaat dimanapun mereka berada dalam ibadah hari ini. Tuhan mengenal setiap mereka, dan karena itu Tuhan, engkau menjawab doa-doa mereka, mereka yang sakit, mereka yang kekurangan, mereka yang berada dalam pergumulan. Tuhan melawat mereka semua sehingga mereka disembuhkan, dikuatkan dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu, tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami mau menopang pekerjaan Tuhan, kami mau mendahulukan pekerjaan-Mu, kerajaan-Mu, maka kami dengan sukacita akan memberikan persembahan. Kami akan memberi, maka hamba doa setiap mereka yang memberi tidak akan kekurangan. Mereka yang memberi dengan sukacita akan diberkati, bahkan pemberian mereka memperbesar keuntungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengenal setiap pribadi dan Tuhan mengenal kedalaman hati mereka. Saat mereka memberi juga Tuhan perhatikan, dan karena itu kiranya apa yang mereka beri hari ini akan memperlebar kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Jemaat Galilea Community of Christ. Tuhan berkati seluruh program penginjilan ke daerah, misi, dan juga pertemuan setiap bulan. Tuhan berkati, dan kami yayasan tidak akan kekurangan. Kami membutuhkan biaya operasional dan Tuhan cukupkan semuanya. Kami juga membutuhkan untuk 1 unit ruko untuk tempat di mana yayasan bisa berkantor dan bisa memberikan tempat untuk pengajaran dan banyak hal yang bisa dikerjakan seperti hari-hari ini. Dan karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberikan 1 unit ruko di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami doa untuk perpanjangan kontrak. Tuhan mulai persiapkan dari hari ini dan seterusnya, supaya kami dapat pada saatnya tersedia dana untuk perpanjangan kontrak sekiranya kami belum bisa memiliki secara permanen. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kita telah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk membawa setiap persembahan ke rumah Tuhan, Bapak Ibu bisa melakukan persembahan lewat transfer yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang saudara transfer ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Itu juga adalah rekening gereja dan Tuhan memberkati setiap benih yang saudara tabur. Doakan juga yayasan supaya bisa memiliki 1 unit ruko. Dan sekiranya belum bisa memiliki secara permanen, kiranya Tuhan juga mempersiapkan untuk perpanjangan kontrak Nanti perpanjangan kontrak pada bulan 11 Tetapi kami terus berdoa supaya ada dana yang Tuhan kirim untuk nanti biaya perpanjangan kontrak. Doakan semuanya penginjilan yang saya lakukan ke daerah-daerah, juga ada pertemuan setiap bulan di sini, yaitu Siroh, kiranya semua berlangsung dengan baik dan terutama saudara boleh doakan juga kesehatan saya dan selalu diberi semangat. Saya bersama keluarga saudara doakan, topang kita saling mendoakan. Baik Bapak Ibu, siapkan diri. Siapkan elemen perjamuan kudus untuk kita seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Sambil mempersiapkan, saya akan baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 23, 24 dan 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, kita berdiri, kita ambil hosti, dan mari katakan apa yang saya katakan. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus, kita pegang dan kita angkat di atas kepala kita. Katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker.
Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Aku doa supaya Tuhan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Maka hari ini siapapun kami yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doa untuk setiap mereka yang beribadah. Tuhan mengenal setiap pribadi, Tuhan melawat mereka, Tuhan menjawab doa-doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa untuk bangsa ini, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh elemen bangsa ini diberkati, seluruh anak bangsa diberkati. Dan secara khusus kami berdoa untuk pemilihan umum yang akan berlangsung 14 Februari 2024. Tuhan kiranya keamanan Indonesia tetap kondusif. Segala kuasa-kuasa setan, kuasa iblis yang merongrong bangsa ini kami patahkan dalam nama Yesus. Oknum-oknum yang berusaha untuk menggagalkan pemilu yang akan membuat kegaduhan kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan jaga bangsa ini bersama TNI dan Polri di dalam nama Yesus, supaya pemilihan umum akan berlangsung dengan penuh damai dan nanti akan terpilih presiden dan wakil presiden yang sesuai kehendak Tuhan dan yang diurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati pemerintah yang ada hari ini. Tuhan menolong Pak Jokowi bersama wakilnya dan juga para menteri dalam melakukan tugas pemerintahan. Di dalam nama Yesus kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan berhasil, naik dan bukan turun. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan
kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu menjaga, menyertai dan memberkati pekerjaan tanganmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah hari ini, dan ikuti terus channel Galilea Network dengan tayangan Sahabat Galilea yang tayang setiap Senin sampai Sabtu 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.